إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan selanjutnya, Anda masih bingung terkait pembahasan tentang takdir, meskipun Anda sudah berapa kali mengikuti pembahasan takdir. Tetap saja masih banyak hal yang mengganjal saat menjumpai hal-hal yang terkait takdir. Anda selalu terngiang dengan pertanyaan, sampai mana kontrol manusia terhadap sesuatu yang menimpanya jika semuanya memang telah ditakdirkan. Maka di mana letak kontrol manusia terhadap sesuatu yang bisa diusahakan? Ya, jawabannya adalah nggak usah banyak belajar soal takdir, nggak usah terlalu menyelam terlalu dalam soal takdir. Ya, maka jalani aja kehidupan. Kemudian dengan amal yang terbaik, maka Allah akan mudahkan menuju apa yang ditakdirkan. Itu. Dan orang yang beramal dengan ikhlas, maka insya Allah akhirnya tetap yang terbaik. Adapun kisah-kisah orang yang beramal baik tapi kemudian berakhir buruk, itu umumnya kalau kita lihat di dalil-dalil atau kisah itu, umumnya karena amalnya tidak ikhlas. Misal orang yang berjihad, orang lain melihat dia kayaknya potensi mati syahid, dan memang mati syahid sebenarnya. Tapi kemudian Nabi mengatakan dia masuk neraka. Ternyata agar dia disebut sebagai jagoan, agar dia dikenal sebagai pahlawan. Maka pentingnya ikhlas ya. Dan ada orang yang kemudian ahli maksiat, tapi kemudian matinya husnul khotimah. Karena siangnya dia bermaksiat, tapi malamnya dia selalu tahajud. Gelar sajadah, gelar karpet menghadap Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, pada subuh dia ngaji sampai waktu duha gitu kan. Tapi ya habis itu ya maksiat lagi gitu kan. Tapi ya husnul khotimah itu matinya hari Jumat gitu. Ya, ini adalah orang-orang yang kemudian menyembunyikan amalnya. Ya, orang lain lihatnya kita jelek tapi kemudian dia menyembunyikan amal. Tapi bukan berarti tak suruh seperti itu, enggak. Maksudnya gini loh. Yang utama adalah hari-hari kita beribadah, taat kepada Allah, tidak berbuat kemaksiatan. Ya, kemudian pas malam kita kemudian mendekat kepada Allah, beristighfar, dan itu istiqomah terus-menerus, insya Allah hasilnya baik gitu kan. Tapi kalau kemudian kita terus-menerus bertanya takdir piye pengen tahu terus gitu kan, dan kita sudah belajar dan bingung, maka hakikatnya sebenarnya otak kita atau akal kita belum nyampe. Maka saran saya stop dulu gitu. Stop dulu. Kemudian kita ganti tema yang lain, belajar fikih, belajar yang lain gitu kan. Baru nanti masuk lagi ke situ sambil berjalannya waktu. Ingat saya pernah mengalami keadaan kayak gini nih waktu SMA. Saya sampai tanya ke beberapa guru gitu. Sekian tahun gitu. Dan memang para ulama tidak menyarankan untuk kita terlalu banyak membahas hal-hal yang kita bingung gitu loh. Kalau kamu misal belajar masalah waris, kamu masih nggak paham, masih bingung, susah mengingat bagian si fulan ini berapa per berapa, nanti kalau si ini mati dapat berapa per berapa, ini dia namanya asobah atau namanya yang lain gitu kan. Maka kalau masih bingung, stop dulu, ganti yang lain gitu loh. Sama kayak kamu belajar pelajaran umum, kamu belajar matematika, bingung, susah, belajar fisika susah, kimia susah. Terus cari yang gampang apa nih? Oh, belajar biologi ya, silakan. Oh, biologi bab reproduksi, oh gampang diingat ya, silakan. Gitu loh. Jadi dari situ dulu gitu. Kemudian geser lagi belajar apa? Belajar tentang misal fikih gitu kan. Fikih kok bab waris tadi susah, coba geser ke bab puasa. Geser ke cari yang mudah dulu gitu loh. Ya, maka jangan mempersulit diri kemudian sibuk di situ. Nanti kalau di ujian masuk perguruan tinggi negeri itu juga sama seperti itu gitu loh. Ketika orang ini sibuk ngurusi soal yang susah, dia akan kehabisan waktu gitu. Nah, umur juga gitu, jangan kemudian dihabiskan untuk memikirkan sesuatu yang berat gitu. Pikir yang ringan-ringan sih gitu. Selesaikan yang kecil-kecil dulu, nah yang ringan nanti, yang berat nanti diakhirkan. Sama nanti kamu kalau ujian jadi pegawai tertentu itu kadang ada ujian psikotes. Dikasih waktu tertentu. Terus soalnya udah banyak, tapi waktunya sedikit. Terus kamu di soal paling depan itu dikasih yang paling sulit biasanya. Terus kamu kerjakan itu, otomatis setelahnya itu kamu kelewat. Makanya nek saya kalau ada kayak gitu, tak kerjakan dari tengah atau dari belakang. Kemudian ada yang dijawab dulu. Nah, baru nanti yang terakhir itu paling susah. Nah, dalam konteks takdir memang nggak bisa dipungkiri kalau ini adalah perkara yang paling berat dalam masalah akidah untuk dipelajari kemudian disampaikan. Makanya yang pertama, kita jangan cuman baca dewi. Ini perlu pakai guru. Kemudian yang kedua, terus rujukannya harus benar. Ada guru yang ngajari kayak gini tapi nggak benar, ada gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau memang ini menyusahkan atau susah, sementara otak kita belum bisa nyampe, ya maka stop, ganti pelajaran yang lain ya. Allah taala alam.